Jamaah, kita masih di episode Makassar nih. Kira-kira kita akan ke ikon Makassar mana lagi ya? Makanya nonton sekarang jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Hari ini kita ada di mana, Ustaz? Berada di Makassar, tepatnya di Pantelosari, dekatnya lagi. Nah, ini ikon Makassar lagi. Apa tuh? Ada apa? Benteng Rotterdam atau Benteng Makassar. Wow. Benteng ini berbentuk penyu yang mengarah ke lautan. Jadi kita akan bisa lihat ini kepalanya, ini siripnya dan sirip itu. Jadi ini mengarah ke lautan. Dari atas kita bisa lihat dia mengarah ke lautan. Jadi ini kepala, ekor, sirip-siripnya. Jadi ini adalah berbentuk penyu. Masya Allah, luar biasa. Pokoknya intinya kita masih akan seru-seruan lagi di Kota Makassar. Oh, yang di rumah, saksikan terus. Dan jangan sampai kelewatan ya. Jangan pindah-pindah channel. Saksikan terus Instagram kita spesial Kota Makassar. Alhamdulillah. Dalam Islam, Rasulullah menganjurkan kita untuk ziarah kubur karena untuk mendoakan sesama manusia dan juga sebagai pengingat akan kematian, untuk mendoakan sesama muslim dan juga sebagai nasihat yang diam, termasuk juga mendoakan para raja di makam Tallo ini. Insya Allah para raja yang kita doakan adalah raja-raja muslim. Aduh, yang lain pada kemana nih? Kok ditinggal sendirian sih jadinya? Aduh, mana di kuburan lagi? Ya Allah, ih, serem banget nih. Mana ya? Ustadz, Bib, Ustadz Syam, Ustadz Syam. Masya Allah, Mas Astagfirullahaladzim. Fadli. Ngapain saya dicari di kuburan di situ? Memang saya di dalam tanah. Kita ini jalan dari tadi berempat terus. Jangan main tinggal-tinggal gitu dong, saya jadi jalan sendirian. Di Bapak kuburan lagi. jalannya kecepetan. Ninggalin. Kita ini satu objek wisata yang luar biasa juga di Kota Makassar. Oh. Dan ini, Masya Allah, Tabarakallah, ini bukan sembarang makam. Makanya saya mau nanya, ini kok kenapa makamnya tinggi-tinggi banget? Biasanya kan nggak segini, pendek-pendek aja. Sebenarnya makamnya sama aja, di dalam. Cuma bangunannya di atas bentuk penghormatan. Oh. Semakin tinggi itu kan bentuk kemuliaan. Ini tahu nggak kita di mana? Iya, di mana? Kita lagi di makam Raja Tallo. Mumpung kita di sini kan, saya pengen menikmati, pengen lihat juga nih pemandangan kenapa kok bisa di makam raja itu di sini gitu loh. Boleh nggak kita lihat keliling-keliling? Ayo, boleh ya? Ayo. Ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah diar. Ya Allah. Nah jamaah, sekarang kita sedang berada di makam Raja Tallo yang berada di Tallo, Makassar. Kompleks makam ini adalah kumpulan makam para bangsawan petinggi kerajaan Tallo. Ayo cepet. Lagi kita nih. Lambat gerakannya. Tuh sana. Kita. Tadi katanya saya bilang kecepatan, sekarang kelambatan. Ya udah. Lama banget yuk. Enggak, santai kita. Aduh, tiba-tiba nih tali sepatu ada Ustaz aja. udah jalan. Hah? Lama banget. Ini tali sepatunya nggak bisa nih. Ya Allah, ntar ketinggalan marah-marah lagi. Enggak, ini bentar Kenapa dulu. sih lama banget? Daunnya. Tadi marah-marah. Apaan sih? Daun. Astagfirullah. Ini nih akal-akalannya Abib. Mana tuh dibilang daun? Nih, pura-pura dia jongkok seperti ini karena ini. Masya Allah. Asal belum tukang, daun apaan warna biru? Ini. Mati. Ini. Ini rezeki, Bib. Ini rezeki saya kan saya yang nemuin. Masa nggak boleh rezeki? Hukum uang temuan itu harus diumumin. Betul. Cari siapa yang punya. Kenapa jadi nemuin? Ustadz, nih Habib, Ustadz Syam. Hari ini saya nemuin duit tanpa disengaja. Ya. Duit itu datang saya ke sendiri. Saya itu sesuai dengan tema kita hari ini. Memang apa temanya? Magnet rezeki di dekat kita. Buktinya, saya lagi jalan, duitnya nyamperin saya. Gak gitu Berarti juga, keles. Itu bukan makna rezeki, itu akal-akalannya Mas Fadli. Harusnya kan sampein kita, nih ada uang di sini, ngapain disebut-sebutin? Kan saya tanya sama Tapi Habib deh. nggak semuanya juga harus rezeki itu main ambil aja. Tapi saya tanya sama Habib, emang nggak boleh Bib kalau misalnya kita nemuin rezeki duit itu kita ambil? Jadi Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, kita nemuin barang. Pertama kita sudah harus punya dua pilihan. Dua Nah. pilihan. Pilihan Mau pertama. ditinggal atau diambil.
Oh, saya pilih ambil. Bib. Sebab kalau kita pegang udah tanggung jawab kita tuh. Oh gitu. Kalau seandainya kata di tangan kita hilang, orang yang nyali, kita tanggung jawab. Kita nemuin suatu barang, nemuin uang, bukan berarti ketika kita temukan itu harus jadi rezeki buat kita, tidak. Minimal kita kasih tahu dulu, kasih tahu keliling, kasih tahu orang-orang ini siapa yang punya. Tapi ingat, ngasih taunya jangan ciri-cirinya sama semua. Orang bisa ngaku itu uang saya. Artinya titipkan dengan kalau kita luar kota nih, titipkan sama orang setempat atau lurah atau RT atau siapa saja yang bertanggung jawab. Nanti kalau ada yang cari bisa dihubungin ke sana misalnya. Kalaupun terpakai, sudah berarti tanggung jawab yang pakai, kalau yang datang minta ganti. Sama keluarganya kan di sini juga. Iya. Ya udah, ini jamaah saksi ya. Jadi kalau misalnya ada yang kehilangan uang, tanya Ustadz Maulana. Yuk kita jalan lagi. Kita langsung jawab. Kok saya jadi? Udah dipegang. Agak waktu lu jamaah. Mati Orang lagi khusyuk gangguin aja nih. Minta rezeki sama siapa di sini? Emang pernah ada yang berhasil apa minta rezeki begini? Ada teman saya. Teman, oh bisa? Saya datang ke sini langsung rezekinya lancar, Pak. Hah? Rezekinya lancar pas datang ke sini? Cuma gara-gara begini-begini dong? Karena saya ini sudah. Ini emang boleh minta begini dapat rezeki? Iya karena wudu. Wah iya karena style. Hanya engkau loh. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau loh kami mohon pertolongan. Jadi kita hanya minta tolongnya sama Allah. Dan ingat, Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung, bukan bergantung kepada selain Allah. Coba-coba Ustaz Syam, ini coba-coba karena temannya berhasil. Jadi mau lewat begini, mau lewat halal, rezeki kita sudah ada yang atur. Jadi orang yang paling merugi itu adalah orang yang mencari rezeki lewat jalan yang haram. Kenapa? Karena memang Allah sudah takar rezekinya segitu-segitu juga. Jadi mau dia lewat haram ya segitu, mau dia lewat halal ya segitu. Mau minta sama Allah ya segitu, mau minta selain Allah menyekutukan Allah yang memang segitu jatah rezekinya. Nah, ziarah kubur, tabur bunga, tabur kembang tidak dilarang. Ya, datang berdoa di kuburan, tapi berdoanya kepada Allah SWT tidak dilarang. Nabi pernah melarang, lalu Nabi mengizinkan. Kenapa? Karena ternyata ziarah kubur banyak juga manfaatnya. Tapi bukan berarti mencari rezeki di situ. Tunggu dulu. Ada yang lebih menarik ini. Apa lagi Ustaz? Kita akan menuju ke kampung yang luar biasa. Yang viral juga di Makassar. Apa mau tuh? tahu? Mau tahu? Kampung yang begitu besar berkahnya, bahkan mendatangkan kekayaan yang luar biasa. Masya Allah. Kampung apa itu? Kampung apa? Mau tahu kesini? Ayo sini. Jangan Ayo ini sini. ya. Ayo sini. Jangan begini lagi. Musrik. Ayo. Ya Ustaz. Ya Bib. Tinggal itu. Nah, jamaah, ini dia nih rezeki terbesar umat Islam, Al-Quran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan kita lagi di kampung Al-Quran Raudhah, yaitu lorong Al-Quran pertama di Indonesia. Masya Allah. Nah, saya mau tanya nih, Mas Fadli, rezeki apa yang terbesar? Ustaz tanya saya nih. Ya. Ustadz, di mana-mana itu jawaban semua orang sama. Nah. Yang pertama rezeki terbesar itu adalah harta. Harta. Yang kedua adalah kesehatan. Kalau udah harta sama sehat, mau apa juga enak. Bener nggak? Satu lagi. Apa lagi? Istri. Oh iya kan. Tunggu dulu. Ada rezeki yang terbesar. Apaan Ustaz? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau, Ustaz. Rezeki Quran. Ini dia rezeki Quran. Karena kita lagi berada di kampung Quran. Alhamdulillah di sini ada kampung Quran. Di mana ibu-ibu pada ngaji. Tiap rumah semuanya ada kelompok-kelompok sanggar cinta Al-Quran. Pesantren lorong. Coba. Satu kamera maju nih. Setiap rumah ada yang ngaji. Masya Allah. Wow. Jangan diganggu orang ngaji. Di kampung Al-Quran ini bisa kita lihat rata-rata para penghuninya membaca Al-Quran. Masya Allah. Para penduduk di kampung Al-Quran ini semuanya membaca Al-Quran. Masya Allah. Serta ada juga yang menghafal Al-Quran. Bisa dilihat ya dari jamaah, dari anak kecil hingga orang tua semuanya membaca Al-Quran.
Mulai dari yang masih sekolah sampai dengan pensiunan, semuanya membaca, belajar, dan mengajar Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah jamaah. Akhirnya kita ketemu salah satu pengurusnya pesantren Lorong Raudhah Indonesia. Bukan ini mah, yang di belakang Bapak. Tapi saya pengen tahu nih, ini awal mulanya bisa sampai seperti ini nih, Masya Allah. Dari mulai tahun berapa sampai sekarang nih? Ini dimulai Maret 2018. 2018. Diawali dari kegelisahan akan kondisi yang ada, kondisi sosial yang ada. Sehingga saya setelah belajar berbincang-bincang bagaimana kalau kita mulai mengajar mengaji. Dan saya mulai dengan 1 murid. Mulainya awalnya. Tapi Beliau memang yang proklamatornya. Iya, sebelumnya Daeng Nami siapa Daeng? Izin. Nama saya Namata. Rahim Mayau. Rahim Ustaz Mayau. Rahim Mayau. Dari Ustaz Syamli, mungkin kita Iya. bisa lanjut nih. Dari tema kita. Dari tema kita. Karena kita sudah mengetahui bersama bahwasanya rezeki itu bukan hanya harta, bukan hanya Betul. keluarga, bukan hanya kesehatan, tapi ternyata kampung itulah rezeki. Apalagi kampung atau lingkungan yang bernuansa Al-Quran. Karena itulah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun yatim Islam itu indah dan seluruh jamaah kita punya rezeki mengenal kampung yang seperti ini. Saya lahir di Maros, besar di Makassar, lalu ke Jakarta. Baru kali ini saya tahu ada kampung seperti ini, Masya Allah. Dan ini adalah rezeki yang luar biasa. Iya, saya mau kasih kesempatan Ustadz, izin Kita ya. begini. Saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di sini Ya. untuk bertanya. Ya. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya angkat tangan. Angkat tangan. Ayo, mana? Sebentar, ibu-ibu. Oh, iya, ibu boleh maju yang ini. Ya, yang maju silakan. Masya Allah. Kasih jalan Ustadz, izin. Oke, nah, mau bertanya apa? Silakan, namanya siapa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Satriani, Pak Ustadz. Ustadz Ria itu. Satriani, ini pakai ini. Ya, pertanyaannya. Bertanya Pak Ustadz, Ya. apakah benar itu Al-Quran ada magnet rezekinya? Dan apabila ada ayat-ayat apa saja yang bisa diamalkan sehari-hari? Bangun, makan nasi sama ayam. Al-Quran itu hudal linnas. Kenapa? Karena Al-Quran sifat, obat, penenang, penyejuk. Dan ingat, surah-surah apa aja? Subuh, Al-Waqi'ah, rezeki. Duhur, Ar-Rahman, terima ibadah. Asar, As-Sajadah, berkah. Maghribi, Maghrib, Yasin, artinya Quran. Isa, Al-Muluk, tambahan kebaikan. Oke, terima kasih banyak buat Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu dong. Namanya Ibu Ibu Satria. Satria. Nih. Iya. Ibu Silakan. Satria. Nih, oh gini. Makasih. Silakan duduk. Waduh. Ini kebanyakan ngomong mah jalan-jalan perut kriuk-kriuk ya kayaknya. Makanya Ustadz, kan kita udah jalan-jalan jauh ke Makassar. Kira-kira makanan khas Ibu, Bu, makanan khas Makassar apa nih? Sok saudara, bisa Bu kalau butuh bilang epe. Banyak. Sekarang sebelum saya jalan kumpul sini, kumpul. Ayo. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Nah, ini kuahnya ini apa? Daging. Isinya apa? Daging. Kemudian yang spesial di sini makanya dia enak karena pakai kayu bakar. Nah, mumpung lagi di Makassar nih, kita sajikan contoh khas Makassar ke Habib dan Mas Fadli. Yuk jamaah. Dulu kita kan mau makan berat dulu katanya. Abi katanya mau nyobain contoh. Ya, contoh Makassar. Nah, ini tidak lengkap kalau ke Makassar belum makan coto. Wow. Ini coto. Contohnya juga belum lengkap kalau belum ada ini. Oh, ini daun bawang sama Jadi bawang ini goreng. makannya begini nih, pakai Salah. Ini dulu. Caranya gini. Pasti kaget kan? Oh iya, Lah, benar-benar. mana piringnya? Teknik Iya. penggunaannya Ini. adalah
Nih, diambil. Sendoknya langsung. Sendok. Jadi caranya gitu, Caranya? baru kita makan. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang dimakan terpisah kayak gini. Makan coto. Wah, Masya Allah. Ajib banget ya ini coto. Dagingnya yang empuk banget jamaah. Ditambah kuahnya yang gurih. Gede gini. Nih, gede-gede gini. Jangan nih, gede-gede enak banget. Muat ya, Masya Allah. Aduh ya Allah, ganggu Apaan sih? Pengen aja. Handphonenya bunyi mulu. Ada apa sih? Wah, ini mah jadwal nih. Jadwal apaan sih? Kita kan harus UIN. Ya Allah! Ya Allah, iya bener. Lah, sekarang kan. Terus gimana dong? Dihabisin nih. Ayo cepetan habisin deh. Habisin deh. Ditungguin dia Win. Waduh, gak enak nih. Nanti pengen ngajak sini dulu kita gimana? Waduh, mana lagi Pokoknya nikmatnya. saya tidak mau tanggung jawab ya. Nggak mau tanggung jawab, situ kan gak ada juga di sini. Enak aja. Saya kan cuma ngajakin makan doang. Ayo, kita makan dulu deh. A million color red like the skies. Yeah. So beautiful it makes me Orang lagi salawatan. Udah selesai. Erde, Pak Ustaz dari mana Ki? Erde, sama Mas Padli juga lamanya. Iya, mana? Dari mana kok? Dari mana kok kan? Dari mana kok? Iya, Ki. Lihat Ki bedak tidak ada Mi, gara-gara tunggu Ki. Ini dia tiba-tiba orang yang lempar batu sembunyi tangan. Kan perginya mau Ustaz juga. Kenapa jadi Ustaz ngomel-ngomel sama sini sama saya? Gue mau tanya nih. Emang lu paham? Ngomong Enggak apa? sih, enggak. Dari mana? Kemana aja sih? Ini bertanya Ibu. Heeh. Dari mana Ki kita? Kenapa bisa terlambat datang ke sini? Maaf ya Bu ya, terlambat. Kita juga karena Ustaz mau Anak-anak, gak apa-apa nih toh. Kata mahasiswa aman, dia juga suka telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah, dan kebetulan hari ini alhamdulillah kita sudah berada di kampus UIN, bener ya? UIN Alauddin Makassar. Tepuk tangannya dong. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, assalamualaikum semuanya. Masya Allah, senang banget. Buat yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah magnet rezeki di dekat kita. Alhamdulillah. Jamaah. Ini macam-macam ya kalau kita bicara masalah tentang rezeki. Ya, ternyata salah satunya itu yang menjadi magnet rezeki adalah anak. Ternyata ini Masya Allah bicara masalah anak ini menjadi magnet rezeki. Tapi kan nggak semua anak itu soleh, soleha atau baik. Bener nggak? Di sini baik semua ya? Alhamdulillah. Nah tapi bagaimana kalau anaknya ini sikapnya kurang baik ya? Apakah ini menjadi hambatan kita untuk mendapatkan rezeki? Yuk kita tanya aja langsung sama guru kita yang terhormat. Kita minta Habib Muhammad Syahab. Izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin الهادي إلى صراطه المستقيم ذي الخلق العظيم ونهج القويم اللهم صل وسلم
wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli, guru-guru, dosen-dosen semuanya, mudah-mudahan saya bisa kuliah di sini. Artinya Masya Allah, judul atau tema kita hari ini magnet daripada rizki. Semuanya mau ditanya, suka duit? Suka. Berarti masih waras. Artinya rizki Allah ini banyak. Kalau dikatakan termasuk anak ini rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada magnet yang sangat hebat untuk mendapatkan rezeki. Contoh misalnya, ada seseorang datang kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Sayyidina Imam Hasan Al-Basri seorang imam besar. Beliau seorang datang kepada Imam Hasan. Katanya, wahai imam, saya ini banyak dosa. Kata Imam Hasan Al-Basri, pulang. Perbanyak baca istighfar. Maka apa? Kata Imam Hasan. Imam Hasan membacakan ayat yang beliau katakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum wa yumditkum bi amwalin wa banin. Yang suruh banyak istighfar agar dapat semua keinginan kita itu bukan saya, kata Imam Hasan, tapi Allah. Yang datang misal nggak punya anak, apa kata Allah? Perbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum. Yang datang belum nikah, perbanyak istighfar. Yang datang belum dapat uang juga, dikatakan perbanyak istighfar. Makanya anak itu aset buat kita untuk mendapatkan rezeki. Tapi kalau anaknya boros, bangor gitu ya, anaknya bangor. Artinya ujian buat orang tuanya. Maka sebagai orang tua, seperti ada di tempat ini, apa yang bagus? Pendidikan anak itu dari kecil supaya dia sadar siapa dirinya, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul, dan bermanfaat buat ummah. Masya Allah. Terima kasih banyak Abi penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Yang tadi dijelaskan sama Habib, bicara masalah tentang magnet rezeki di sekitar kita atau di dekat kita. Yang berikutnya adalah saudara. Ustadz Maulana, mau nih, gak semua saudara tuh baik. Ada juga saudara yang tukang ngutang. Seandainya. Apakah banyak masalah? Saudara yang tukang ngutang ini atau tukang bikin masalah di luar itu juga termasuk magnet rezeki buat kita atau justru jadi kayak musibah buat kita? Nah, izin. Jangan pikir bahwa rezeki itu hanya uang. Saya pulang dulu ya. Nanti nyusul aja balik. Abedi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang saudara. 1, 2, 3. Saudara. 1, 2, 3. Saudara. Over nih. Saudara itu bukan hanya saudara, tapi bisa jadi saudara. Sama-sama menghirup udara yang sama. Jangan berpikir cuma materi. Jangan berpikir cuma materi. Mohon maaf ya. Mau dipanjangkan umurnya? Mau. Mau dimudahkan rezekinya? Ayo silaturahmi. Bukan uhuwa Islamiyah ya. Tapi silaturahim. Rahim. 1, 2, 3. Rahim. Dari saudara itu melahirkan banyak bantuan, perhatian, dukungan, doa. Biar kau cuci. Saya diberi nasihat sama ibu saya. Saudaramu adalah tetap saudara. Biar kau cuci 7 lautan tidak akan bisa. Betul tidak?
dia tetap saudara. Maka perhatikanlah saudaramu. Kalau bukan kau yang perhatikan, siapa yang perhatikan? Masa orang lain mau perhatikan saudaramu? Itu harus dipikirkan itu, betul tidak? Ada perasaan puas nggak kalau bersama dengan saudara? Ada. Puas memarahinya. Kadir. Kalau itu adiknya. Tapi kan tidak ada. Itu bentuk perhatian. Kasih sayang. Makanya banyak orang suka pergi ke mall. Kenapa? Karena di mall banyak perhatian. Perhatian. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustaz Maulana. Masya Allah. Ya buat jamaah yang ada di UIN, Masya Allah luar biasa. Biasanya saya kasih kesempatan buat jamaah yang di rumah untuk tanya ya lewat sosial media. Tapi karena sekarang kita ada di UIN, kalau gitu kita kasih kesempatan di sini aja ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Sekarang saya mau kasih tahu sebelah sini dulu ya, bagian cowok-cowok. Yang mau bertanya cowok-cowok silakan angkat tangannya, yo. Mana? Ih, banyak ya. Cowok-cowok banyak. Oh, yang mana? Yang bagus tunjuk Ustaz Syam. Yang mana Ustaz Syam tunjuk? Ustaz Syam kan usianya agak sama. Oh iya betul. Yang mana Ustaz Syam? Yang tengah itu sudah megang ini. Yang mana Ustaz Syam? Ambil aja ya. Oh iya udah, tarik aja Ustaz Syam. Jangan-jangan itu adiknya. Oh iya, coba. Iya agak mirip ya. Iya ya. Dia nanya Arenta iga semu. Zulfikar. Zulfikar dari daerah mana kita? Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Izin bertanya Ustadz. Mazhab dan hukum. Wah. Ini orang hebat. Ya, pertanyaannya. Kita sebagai mahasiswa hampir 100% itu ngekos. Ngekos. Ngekos ya. Maksudnya ngekos. Iya. Paham. Jangan dikat. Inilah ratusan bahasa daerah. Iya. Ini namanya dialek. Iya. Tapi kita lagi di TV nasional. Saya kan harus ngejelasin biar jamaah di rumah juga ngerti. Lanjut. Kadang kita tidak mau menyusahin orang tua. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan magnet rezeki? Terus khususnya kita sebagai anak kos. Oke, anak kos juga pengen dapat yang namanya magnet rezeki. Adakah itu amalannya Ustaz? Tepuk tangan lu dong buat Mas Zulfikar. Boleh kembali ke tempat. Dia mau pergi kemana? Dia mau pergi ke kos. Ya silakan. Ini kita pengalaman anak-anak ngekos ya. Betul. Anak ngekos. Ngekos juga. Ya, sebelum ke Yaman kita dulu di Jakarta. Kita ngajar dulu kecil-kecilan. Nggak bisa juga anak kos pengen dapat rezeki, nggak dikirim sama orang tua, terus duduk doang gitu. Artinya caranya bagaimana Al-Imam Hatim Ali rahmatullah. Beliau mengatakan di antaranya alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma annat bihi nafsi. Kata Imam Hatim, aku tahu rezekiku ini nggak akan dimakan oleh orang lain. Fatma annat bihi nafsi, maka tenang aku punya jiwa. Jadi kita walaupun anak kos bisa mendapatkan rezeki asal ada ikhtiarnya. Kalau amalan-amalan banyak saja. Tadi dikatakan orang yang memperbanyak istighfar, tadi kata Imam Hasan Al-Basri, wa yamdidkum bi amwalin wa banin. Allah yang mengajarkan orang yang memperbanyak istighfar akan mendapatkan harta atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di kos dan belajar. Jadi yang namanya rezeki itu nggak selalu dari kita sendiri, kan ada wasilah jembatan. Nah, bisa lewat orang lain. Bisa lewat orang tua kita yang berdoa, orang tua kita yang dapat akhirnya dikirim ke kita gitu ya. Banyak yang terjadi gara-gara anak sekolah, orang tuanya Allah luaskan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Habib, tepuk tangan buat Habib dan juga Mas Zulfikar tadi yang bertanya bagus banget. Nah sekarang tadi giliran cowok-cowok, sekarang giliran cewek-cewek nih. Saya mau kasih kesempatan. Yang mau bertanya cewek-cewek silakan angkat tangannya, yo. Mana? Yang mau nanya? Sebentar. Oh, dari sebelah sini nih, yang paling dekat sama Ustadz Syam tadi. Silakan Mbak, boleh maju. Duduknya maksudnya Ustadz Syam.
Ya Allah, Jihan nonton kayak ini. Silakan, boleh maju ke depan sini dikit. Silakan. Iya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadira dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 5 angkatan 2020. Mau nanya dong ini Ustadz untuk Ustadz Boleh, Syamsi. silakan. Oh. Yang teriak diri. Bukan ini. Okay. Kenapa sih? Silakan berdiri. Oh, berdiri dulu Ustaz, siap, silakan. Supaya lebih dekat. Oh, ya. Maaf, Bapak yang dipanggil boleh duduk. Silakan, Mbak. Iya baik, pertanyaannya begini Ustadz. Kira-kira ada nggak sih ciri-ciri jodoh nih ya yang bisa jadi magnet rezeki untuk Coba kita? sini, ada nggak kira-kira sini? Luar biasa. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Oh gitu. Coba. Jangan cari di sini, masih ada di tempat lain. Di mana Ustadz? Bukan. Di mana? Kenapa harus cari di situ? Orang di sini ada. Itu aja pertanyaannya. Iya itu aja. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. sama-sama. Tepuk tangan dong. Silakan duduk lagi. Langsung jawab nih. Langsung jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah. Sadira tadi namanya. Masya Allah, ciri-ciri jodoh yang akan menjadi magnet rezeki karena memang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Dengan menikah, kata Al-Quran, engkau akan ketika engkau fakir maka Allah akan memperkayamu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pakai ciri-ciri. Dengan menikah saja, nggak pakai ciri-ciri, udah Allah perkaya dia, udah Allah luaskan rezekinya bagi dia. Mungkin dikatakan, oh dia harus orang kaya, dia harus panainya banyak, dia harus pangkatnya, dia harus berseragam gitu ya. Mungkin dari awal dia katakan begitu, tapi tidak selamanya, subhanallah. Ada nggak ciri-cirinya? Ada, kata Al-Quran. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Maka ternyata ciri orang yang menjadi magnet rezeki, bahkan rezekinya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah ia sangka-sangka, adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya Sadira, kalau kau nanti ada yang datang melamar, yang pertama kau lihat adalah uangnya. Siapa itu? Sadira ku tanya. Suruh maju itu yang ngomong tadi ya. Tapi mana orangnya? Jangan ditunjuk. Kenapa Ustaz? Sini. Jadi kalau yakin akan janji Allah, maka yang pertama yang dilihat cirinya adalah ketakwaannya, takwanya. Biasakan kita kalau ada orang yang datang tuh, yang pertama dilihat mobilnya. Padahal yang diperiksa di akhirat itu yang pertama adalah sholatnya. Ya, kalau yang diperiksa orang manusia yang pertama kali adalah sholatnya, maka begitu pula kalau ada yang datang melamar, yang diperiksa pertama kali adalah sholatnya. Jangan cuma mobilnya. Tapi alhamdulillah kalau dia pergi sholat pakai mobil sport, alhamdulillah. Oh, rajin berjamaah subuh ke masjid pakai mobil sport pula dia ke masjidnya. Nah, itu mantap, nilai plus. Namun itu semua bisa kita kesampingkan dengan memilih karena agamanya. Kenapa kalau agama? Kalau banyak ya bersyukur, kalau kurang ya bersabar. Masya Allah. Jadi kalau misalnya perempuan mau cari jodoh gitu ya udah jalanin aja dulu. Nah kalau bisa lihat ya siapa yang paling baik keagamaannya. Takwanya. Karena takwa itu membuka pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka. Jadi bukan berarti juga sekarang dapatnya yang mungkin belum kaya gitu.
Nanti setelah menikah tiba-tiba jadi orang kaya, banyak kejadian. Masya Allah. Dan Masya Allah Ustaz Masya Syam Allah. Habib, sini Bib, bentar Bib. Ada lagi? Masya Allahnya Ustadz Maulana ini adalah termasuk menantu yang paling luar biasa sama mertua. Karena? Wah, siapa yang gak mau punya menantu Ustadz Maulana? Mertuanya diperhatiin semua. Waduh, pokoknya baik banget ya. Mertua siapa? Orang tuanya Umi Naura, almarhumah. Masa sih? Iya, saya kan tahu. Jangan sampai mertuanya itu kenapa-napa, dia selalu mikirin. Tapi kan permasalahannya nggak semua seindah itu juga ya. Ada mertua yang udah dikasih baik-baik semuanya, nggak taunya mulutnya julid. Itu mertuanya Mas Padri? Wah, enggak. Alhamdulillah mertua saya. Mertuanya julid mulutnya. Itu gimana tuh kalau Ustadz Maulana? Apa kau ya setengah-tengah? Narekongka tahu matawa apa maka sini tuh na. Sesan wat cerita kesenang cerita mana pi kau na. Nasabah paling apa dibandingkan dengan menantuna. Dia mana pada tuh menantu dia pada dia pede beda mana tuh zaman-zamanna. Setelah ini jelasin bahasa Indonesia ya. Iya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Bersaing itu tentulah seseorang muslim saat dia Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Papa Akbar ceramah di KUA. Cakep. Si Milu nyelam gaya batu sama si Indah. Apa kabar jamaah semua? Ketemu lagi di Islam itu indah. Sebentar, ini kenapa jadi begini? Ini acara kita kenapa jadi dibajak sih? Aduh. Ntar dulu, sebentar. Tadi dibilang nama Papa Akbar. Di sini ada yang Papanya Akbar. Punya. Perasaan anak Ustaz namanya Baraka. Makasih banyak ya. Lain kali kalau mau bajak bilang-bilang. Tepuk tangan dong buat teman-temannya dong. Masya Allah, luar biasa. Waduh. Maaf, boleh duduk dulu semuanya. Saya mau buka dulu acaranya lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana dong? Masya Allah. Alhamdulillah senang banget buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita masih di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tepuk tangan dong. Wah. Spesial banget dan hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah magnet rezeki di dekat kita. Oh, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Tadi ada pertanyaan sebelum iklan masalah mertua. Enak aman dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua menantu dimanapun Anda berada. Setengah mati na itu narawa anaknya tawa. Nah besarkan anaknya. Terus engkau datang dengan anaknya kau ambil anaknya. Baru kau marah kalau ikut campur. Nah tidak pernah nak pukul anaknya. Tidak pernah nak marah-marah anaknya. Nah bahagiakan anaknya. Kemudian kau datang menelantarkan anaknya. Kepada semuanya menantu dimanapun berada. Ikut campurnya mertua jangan pernah buruk sangka. Kenapa? Karena mertua itu adalah orang tua kita juga. Kalau mau tidak ikut campur mertuamu gampang. Jangan satu atap. Pindah rumah kok. Yang jadi masalah sebenarnya banyak orang bertengkar sama mertuanya karena tidak ada tempat ke mertuanya sebagai orang tuanya juga. Betul. Mertuamu adalah orang tuamu. Jangan pernah buruk sangka sama mertua. Kalau mau mertuanya tidak ikut campur, satu, jangan tinggal di rumah mertua. Ngontrak kok, ngekos kok. Apalagi jamaah, perlihatkan kemandirian. Kenapa banyak mertua ikut campur? Karena engkau selalu curhat kepada mertuamu. Sehingga orang tua berpeluang datang ikut campur. Jamaah. Makanya muliakan mertuamu. Jangan jadikan mertuamu musuh.
tapi mertuamu jadikan engkau muliakan bagaikan raja dan ratu. Wih, luar biasa. Tapi emang bener sih, Ustadz Maulana tuh sama mertuanya tuh sayang banget. Dan Ustadz Maulana juga disayang banget sama mertuanya. Hebat, boleh belajar sama Ustadz Maulana. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Maulana dong. Terima kasih banyak. Boleh duduk Ustadz Maulana. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kalau tadi kita bahas anak ternyata magnet rezeki buat orang tuanya. Tapi sekarang kita bahas justru ke orang tuanya. Orang tua pun ternyata jadi magnet rezeki buat anak-anaknya. Tapi bagaimana kalau seandainya orang tuanya nih, mohon maaf ya, nggak sholat, terus suka mabuk-mabukan. Karena saya sering banget mendapatkan curhatan dari jamaah Islam itu Indah yang ada di sosial media. Orang tua saya tuh kerjanya mabuk-mabukan, gak pernah ibadah segala macam. Gimana? Bisa gak masih dapat jadi magnet rezeki buat keluarganya? Nah kita minta jawaban dari guru kita nih. Ustadz Syam mohon izin. Tafadhol Ustadz Syam penjelasannya, silakan. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Ummi, thumma ummil haddi akhir yum fa'umri, hubbi min awil hayati وهم همي اللي كتر خيرها ذاب خيرها في ذمي ويشفي أمي. Jamaah. Seluruh jamaah yang punya orang tua, pasti punya orang tua. Guru kita pernah menyampaikan bahwa salah satu rezeki terbesar adalah engkau masih mampu mendengar suara orang tuamu. Salah satu rezeki terbesar yang mungkin jarang untuk kita syukuri adalah engkau masih mampu mendengar suara ummimu memanggilmu. Adalah rezeki yang terbesar jikalau engkau masih mampu mendengar suara ibumu menelponmu. Ada tadi yang ngekos, ya. Waktu ngekos ditelepon sama orang tua dan suara ummi masih terdengar, suara mama masih terdengar, itu adalah salah satu rezeki terbesar yang mungkin jarang untuk kita syukuri. Bagaimana kalau orang tuanya tidak saleh? Tadi pertanyaannya. Bagaimana kalau orang tuanya bukan orang yang baik? Kita lihat kisah dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, ketika Nabi Ibrahim berbicara kepada ayahnya, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Nabi Ibrahim ngobrol baik-baik sama bapaknya. Pak, kenapa menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa membuatmu menjadi kaya? Pak, saya takut engkau diazab oleh Allah yang Maha Pengasih. Ayah, ayahku sayang. Baik-baik Nabi Ibrahim bicara kepada ayahnya. Apa jawaban ayahnya? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti, la in lam tantahi la arjumannak. Kalau engkau tidak berhenti, kuusir engkau wahai Ibrahim. Subhanallah. Bicara baik-baik sama orang tuanya, diusir sama orang tuanya, tapi Nabi Ibrahim tetap bersabar. Kenapa? Karena sadar berbuat baik sama orang tua itu bukan ukuran orang tua, tapi ukuran Allah. Wabil walidaini ihsana. Mengejar pandangan Allah Subhanahu wa taala berarti kita berbuat baik kepada orang tua menjadi magnet rezeki, meskipun orang tua tidak pernah memaknai kebaikan kita, meskipun orang tua tidak pernah berterima kasih kepada kita, meskipun orang tua kita bukan orang tua yang saleh, tetap Allah yang memandang kebaikan kita, bukan orang tua yang memandang kebaikan Masya gitu. kita. Allah. Jadi kalau kita ngelihat orang tuanya ini justru nggak beribadah, kita berdoa justru sama Allah, Betul. minta dibukakan pintu hatinya, bisa hidayah buat Betul. orang tua. Masya Allah. Jadi ya bicara masalah magnet ini, rezeki ini sebenarnya kerjasama. Satu keluarga ini mau orang tua, mau itu ayah, ibu atau anak, ini semuanya harus saling kerjasama, saling berbuat kebaikan ya satu sama lain, atau mendoakan satu sama lain. Mengundang rezeki. Masya Allah. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Masya Allah. Nah sekarang nih ya buat jamaah yang ada di rumah dan juga yang ada di UIN ini, ya Masya Allah luar biasa. Sekarang kita lanjut bicara masalah tentang yang paling dekat dengan dunia kita ini adalah teman. Bener gak? Sini pada berteman semua dong. Bagaimana nih seandainya kita tahu ternyata teman kita yang sahabat kita yang percaya ini ternyata dia cuma nyari keuntungan di kita, bahkan di belakang jelek-jelekin kita. Apakah tetap kita temenin, harus kita jauhin? Habib, izin Bib, gimana caranya kita menghadapi teman-teman yang cuma mau nyari keuntungan doang dari kita, bahkan di belakang kita jelek-jelekin? Perlu masih ditemenin atau ditinggal gitu aja cari teman yang lain Bib? Tafadhol Bib. Ada 5 hal kata Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq.
Beliau mengatakan la tashabanna khamsatan. Jangan berteman akrab dengan 5 teman ini. Ya, jangan teman dengan 5. Artinya nanti dosen-dosen jadiin ujian ya. Yang pertama la tashabanna fasiqan. Tidak boleh berteman akrab dengan orang yang fasik. Fasik itu yang ninggalin sholat. Tapi bukan mutusin silaturahmi ya, ingat bahasanya. Bukan disuruh musuhin. Tapi la tashabanna fasiqan, jangan berteman akrab dengan orang yang fasik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berteman akrab wala tashabanna kadzaban. Tidak boleh berteman akrab dengan orang yang selalu dusta, sebentar-sebentar bohong. Ya, kadang-kadang mengucapkan demi Allah, demi Rasul, wa rabbal Ka'bah, demi Tuhannya Allah, demi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya terlalu terbiasa berdusta. Itu kita tidak boleh berteman akrab. Yang ketiga biasanya cowok nih. La tashabannal bakhil. Jangan ditunjuk. Iya. Jangan berteman akrab sama orang yang pelit. Bahasa Makassar pelit apa? Seke. Seke. Seke gigili. Seke gigili galang. Seke gigili. Ya. Kemudian yang keempat la tashabanna ahmaqa. Artinya tidak boleh berteman akrab sama orang yang ahmak. Ahmak itu banyak artinya, atau orang yang sok dia salah tapi nggak mau salah, itu namanya ahmak. Nah ini nggak boleh. Jadi namanya menular. Dan yang terakhir wala tashabanna qati'ar rahmi. Tidak boleh berteman akrab sama orang yang selalu ngajak mutusin silaturahmi. Nauzubillah min zalik. Bukan mutusin cinta. Nah kalau itu nggak apa-apa ya. Yang ngantuk nih, saya doain berangkat haji. Oh, amin, amin. Wah, tau gitu saya tidur tadi sekalian biar berangkat haji. Tapi sampai Cengkareng. Makasih banyak. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syah, Masya Allah, luar biasa. Oke, buat semua yang ada di sini, teman-teman dari UIN ya luar biasa. Kalau tadi udah saya kasih kesempatan buat cowok-cowok, cewek-cewek. Sekarang saya mau kasih kesempatan juga buat ibu-ibu yang hadir di sini juga nih. Kalau gitu langsung aja yuk. Kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong. Oh di depan, boleh silakan ibu maju, silakan ibu izin. Silakan ibu, namanya siapa? Oke baik, nama saya Nawati Bahtiar, dosen komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tepuk tangan dong. Silakan pertanyaannya Ibu. Oke baik, tadi berbicara tentang magnet rezeki ya, di sekitar atau terdekat kita. Kebetulan saya sudah menikah, bagaimana caranya menjadikan pasangan kita atau husband kita ini sebagai magnet rezeki. Dan curhatan dari beberapa komunitas moms kita itu. Mamski. Iya, udah sini aja makanya kau dong jawab dulu sini aja. Bagaimana menyikapi suami yang suka memotong belanja bulanan istri? Ini curhatan terdalam ibu-ibu ini. Duitnya dipakai buat beli burung. Terima kasih, tepuk tangan dong buat ibu dong. Ini curhatan dari Mamski. Mamski. Yang jawab Papski, jawab. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf. Semua laki-laki siapapun tanpa saya harus membeda-bedakan, ketika engkau sudah jadi suami, istrimu adalah tanggung jawabmu. Semua uang kasih istri. Kok gak ada yang tepuk tangan ya? Karena rata-rata belum menikah. Begini, ketika ada suami memotong uang belanja, maka telur, tempe, ayam dipotong juga. Jangan kasih utuh. Kas setengah ton jinu kasih kak. Setengah ton mau penuh makan. Iya. Mohon maaf ya. Tidak boleh pelit dengan pasangan. Betul tidak?
Tidak boleh. Pasangan itu magnet rezeki. Ingat, istri itu adalah memiliki sifat kasih sayang. Pelitnya istri karena bentuk perhatian dan kasih sayangnya. Semua uang receh diselamatkan. Sekali dia bayar parkir, dia tagih di rumah. Saya bayar tadi parkir, balik bayar kan. Itulah hebatnya. Tinggi kali-kalinya, kurang bagi-baginya. Karena kalau istri yang pegang uang, aman. Gampang masuk, susah keluar. Kenapa? Karena bentuk, jangan pelit sama istri. Tidak boleh pelit sama istri. Karena istri itu pikirannya panjang. Ini buat anakku. Ini buat sekolahnya. Kalau kita laki-laki, ada Ji. Baru kosong dompet nah. Gayaan aja. Betul? Masya Allah luar biasa. Ustaz sebentar sini dong, Ustaz Syam. Habib, mohon izin. Ini Masya Allah luar biasa ya kalau bicara masalah tentang keluarga. Yang jelas pastinya bicara masalah rezeki tadi mungkin kita sudah sampaikan. Semuanya ini harus ada kerjasamanya. Anak mendoakan orang tua, istri mendoakan suami, suami mencari rezeki untuk keluarganya. Insya Allah kalau semuanya diniatkan karena Allah pasti semuanya akan lebih mudah. Benar ya Bib ya? Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Tapi ini Ustaz, Habib, Mas Fadli. Dari tadi kita bicara rezeki. Tapi Alhamdulillah. Saya udah lama juga nggak pulang ke rumah, saya mau pulang dulu ke rumah ini. Kita lagi di Makassar, mamanya Ustaz Syam, bapaknya di sini kan? Iya, itu Mina panggil pergi makan di rumah. Ternyata bener, magnet rezeki itu salah satu dari temen. Ustaz Syam ngajak makan kan? Betul. Bener. Tidak boleh berharap kalau kita dikasih makan. Karena kapan kita tidak dikasih makan kecewa. Halo Mak. Kamu lo kasih makan memang. Halo Mak, mau tanya ke Ustaz sama Mas Biar dia telepon mamanya. Sebelumnya kita terima kasih banyak buat semuanya, para dosen dan juga mahasiswa. Tepuk tangan buat semuanya. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih jamaah, sekarang kita berada di rumahnya Ustaz Syam di daerah Maros, Makassar. Nih lihat jamaah, saya beserta narsum membantu para ibu-ibu untuk memasak. Gak kalah kan dari para ibu-ibu yang masak kan jamaah? Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah! Alhamdulillah, punya teman itu emang luar biasa Masya Allah. Gimana? Menjadi magnet rezeki, buktinya tiba-tiba kita bisa makan ikan karena dari teman. janji, dari telepon kan. Oh, tapi kan rezekinya dari teman. Alhamdulillah. Magnet rezeki. Nah ini buat jamaah Islam yang ada di rumah, kita kebetulan udah sampai di daerah rumahnya Syam. Ini Masya Allah. Nah ini ada mamanya Ustaz Syam di sebelah kiri saya. Yang mana? Yang kiri. Oh. Itu siapa itu yang kiri? Yang mana? Diam aja, yang pojok. Yang mana? Yang pojok itu? Yang mana? Sama. Tuh. 1, 2. Itu. Sama. Yang pinggir ini. Oh ini. Mama kiri, mama kanan. Wah, dulu bapaknya Ustaz Syam bisa ketukar ini. Ini mama kanan, mama kiri. Oh, mama kanan, mama kiri. Ini mamanya yang mana coba dong? Angkat tangan mamanya Ustaz Syam. Yeah. Mamanya Ustaz Syam ada tai lalatnya. Kalau yang sebelahnya kok diem aja ya? Siapa itu ya? Ini mama kanan. Mama kanan. Oh, mama kanan. Masya Allah. Ini kembarannya mamanya Ustaz Syam. Nah ini kita lagi masak-masak nih jamaah nih ya. Ini kita lagi bakar ikan apa nih Ustaz Syam nih? Ini ikan bolu. Nah ini kita langsung dibakar begini aja nih sama guru-guru kita Ustadz Maulana tuh. Habib Muhammad lagi ngulek. Wih keren. Kapan lagi lihat Habib Muhammad ngulek? Sama Ustadz Maulana yang ngupasin bawang. Saya lagi sedih. Sedih kenapa? Belum menikah lagi kah? Sedih karena lagi ngupas bawang. Karena ngupas bawang. Oke, buat jamaah Islam yang ada di rumah yang mumpung di sini sama teman-teman mamanya Ustaz Syam. Kita mau kasih kesempatan juga dong. Di luar aja kita kasih kesempatan nanya. Masa di sini kita nggak kasih kesempatan nanya? Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita kasih kesempatan yang mau nanya. Siapa dulu nih angkat tangan? Yang mana nih? Angkat tangan nih, ayo.
Yang mana yang mau nanya nih ya? Coba yang saya. Bapaknya Ustaz Syam gak enak ah. Yang sebelah sini dulu deh nih. Yang dekat-dekat sama Habib. Siapa namanya? Namanya Mbak? Nama saya Ibu Vivi. Ibu Vivi. Ibu Vivi dari mana? Dari rumah? Bukan dari rumah. Dari pengajian? Dari pengajian Salimah Maros. Salimah Maros. Pertanyaannya Ibu Vivi. Ya, pertanyaan saya kan tetangga itu merupakan magnet rezeki terdekat dari diri kita. Pertanyaannya bagaimana kalau tetangga yang suka nyinyir, kepo dan rese? Kasih sambal tuh. Tetangga mana tuh? Tetangga mana nih sambal ini? Tetangganya mau dikasih sambal. Jadi Ibu Vivi nanya, kalau dibilang tetangga itu memang magnet rezeki, bagaimana kalau tetangganya itu rese, nyinyir, suka ngegosipin? Kayaknya nggak senang lihat tetangganya senang gitu ya. Senang banget kalau tetangganya susah gitu ya. Itu gimana, Bib? Lantas bagaimana cara kita mengatasi mereka atau menghadapi mereka? Dikatakan juga ahsin ila man sa'a ilaik. Dikatakan berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk terhadapmu. Lihat Nabi, tetangga Nabi itu yang selalu melempar Rasul. Ketika Nabi lewat itu tidak dilempar lagi, dicari sama Nabi. Nabi berbuat baik sama dia. Nabi anterin dia makan. Nabi kasih dia makanan supaya sampai dia itu tersentuh hatinya mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi begitupun kita apabila menghadapi tidak usah kita balas dia nyinyir, kemudian kita balas nyinyir lagi, berarti kita sama dia. Apa bedanya gitu ya? Apa bedanya? Berarti kita juga buruk sama seperti dia aja. Jadi sebenarnya intinya yang namanya manusia itu kan kalau kita tinggal itu nggak bisa milih tetangganya itu pasti baik, nggak mungkin ya. Tadi Habib ngasih solusi nih, jadi buat tadi Ibu Vivi, kalau memang seandainya kita tinggal tanpa sadar ternyata tetangga kita nyinyir, tetap kita berbuat baik, balaslah keburukan dengan kebaikan. Insya Allah yang tadinya membuat keburukan jadi malu sendiri ya. Jadi malu sendiri. Amin, Masya Allah. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan sama mamanya Ustaz Syam. Wah. Oh ya, Ustaz Syam mungkin mau nanya nih. Masuk TV. Nanya sih sama Ustaz Maulana. Iya, lu anaknya dilewatin. Biar nggak apa-apa, tanyanya Ustaz Maulana, anaknya bantu jawab. Iya. Ayo silakan sama Ustaz Syam. Malu-malu mamanya. Ustaz, saya sebagai mertua, apakah adakah tips sebagai mertua untuk memikat rezeki kepada menantunya? Oh, jadi mertuanya biar jadi sumber rezeki juga buat menantunya, atau bahkan sebaliknya menantu jadi magnet rezeki supaya juga apa? Supaya apa? Menantunya makin sayang. Supaya kalau banyak rezekinya menantunya bagi-bagi sama saya. Oh, begitu semuanya. Begini. Oh, begini bukan begitu bukan. Bukan. Jadi sebenarnya buat mertua dimanapun berada siapapun supaya menantunya itu bisa jadi magnet rezeki, apa salahnya sosok mertua itu mendukung? Nah, dukung. Dengarkan dimanapun mertua berada. Ya, dukung. Dan kalau bisa bukan hanya mendukung tapi membantu. Dan yang lebih hebat lagi adalah meridhai serta mendoakan menantunya. Jadi karena mertua itu adalah termasuk orang tua. Jadi ketika beliau berdoa itu yakin doanya diijabah. Amin. Jadi supaya mertua itu bersyukurlah karena sudah punya menantu, dan menantu itu adalah bagian daripada anak kita. Jadi jadikan menantu itu adalah anak kita juga, sehingga timbul kasih sayang kepada menantu. Tapi iya benar ya. Maksudnya tadi Ustadz Maulana itu kesimpulannya sebenarnya kalau dua-duanya ini saling menyayangi, mertua menantu saling menyayangi ya, saling mendoakan. Insya Allah dua-duanya akan menjadi saling magnet rezeki buat masing-masing ya. Ada yang mau diomongin ini? Iya. Panggil minta mantap makan. Saya pemasak di sini. Oh, kita disuruh makan. Artinya, yang penonton di rumah bingung. Artinya. Ustaz Syam aja ngertiin. Terjemahkan dulu. Oh, terjemahkan. Ya, artinya. Orang lagi bengong juga gitu. Ustaznya lagi. Artinya kita udah dipersilakan untuk duluan makan. Oh, gitu. Biar dilanjutin sama mama. Oh, iya, boleh. Enggak apa-apa. Kita lanjut di tempat makan. Oke. Ayo, Ustaz Maulana Habib, Bapak izin yuk. Ayo, Pak. Masya Allah, kita sekarang makan bersama keluarga Ustaz Syam nih, jamaah. Makanan ini adalah masakan yang kita masak tadi, jadi pastinya enak dong jamaah.
Alhamdulillah, Masya Allah jamaah ya, makanannya udah pada matang semua. Dan ini makanan-makanan khas dari Maros. Ini Ustaz Syam, Bapak nih jelasin Pak nih. Ini apa tadi, ikan bolu nih ya? Ikan bolu. Terus ada apa lagi Ustaz Syam? Ini apa nih? Pare. Kambu paria. Kambu paria. Kalau gitu kita menikmati makan, tapi sebelumnya mungkin kita dengarkan dulu sedikit kesimpulan dari Ustaz Syam ya. Dari tema kita hari ini, dan sekaligus nanti dibawakan doa ya Pak, izin ya Pak ya. Kesimpulan dulu Ustaz Syam. Kesimpulannya nasi udah matang. Oh iya. Silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang magnet rezeki, sebagaimana kita hidup di dunia ini membawa nyawa kita, membawa ruh kita, maka ruh itu akan dicabut, kita sembunyi dimanapun pasti akan dapat itu. Ruh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sembunyi dimanapun. Sama dengan rezeki. Kita mau sembunyi dimanapun, rezeki itu akan menemukan kita juga. Maka itulah yang disebut dengan magnet rezeki Allah. Mari kita sama-sama berdoa agar Allah berkahi rezeki kita yang insya Allah dipimpin oleh Bapak. Silahkan Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ya Allah, berkahilah rezeki kami. Amin. Dan berikanlah kami rezeki yang lapang dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Amin. Ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina, berikanlah keberkahan kepada anak-anak kami. Amin. Wa zurriyatina, cucu-cucu kami. Amin. Ya Wa Allah. azwajina, istri kami. Amin. Wafazhum, jagalah mereka ya Allah. Wala tadurrahum, jangan engkau timpakan kesusahan kepada mereka. Amin. Warzuqna birrahum, jadikanlah mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Rabbana filana wali walidina wali masyaikhina wali sabakuna bil iman. Amin. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, Amin. dosa orang yang berjasa kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, dan sekarang waktu kita menikmati. Buat yang di rumah, terima kasih banyak udah ngikutin Islam itu dari awal tadi ya. Semoga bermanfaat, dan kita semoga berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo kita makan. Terima kasih jemaah udah ngikutin perjalanan kita selama di Makassar. Masih banyak kota lain yang akan kita kunjungi. Penasaran kan? Kota apa lagi yang akan kita datangi? Makanya nonton terus Islam itu Indah. Alhamdulillah. Berarti ini kenapa pahit banget, udah kayak pari ya? Ya namanya juga kopi ya pahit lah. Kalau gula yang manis. Nanti gulanya mana? Taruh. Kopi nggak ada gula. Kayak mau nyemen. Melati mana gulanya? Nih gula. Manis kan? Tunggu. Sosor aja.